Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah website RFS Sport 18 dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Nurfadillah dan saya sendiri Nurbaisatil Badiah. Adapun yang akan dibacakan ke depannya yaitu yang pertama deskripsi proyek, user persona, problem dan solution mapping, user journey plus flow, dan sitemap. Deskripsi proyek dan pembagian tugas. Pada deskripsi proyek ini yang akan kami buat yaitu website untuk toko RF Sport 18. Website ini bertujuan agar memudahkan pelanggan dalam berbelanja tanpa harus datang ke offline store. Proyek website RF Sport 18 adalah sebuah platform online yang dikembangkan untuk memfasilitasi penjualan produk-produk olahraga kepada para penggemar dan atlet. Website ini didesain untuk menyediakan berbagai macam perlengkapan olahraga seperti pakaian, sepatu, peralatan, dan aksesori dari berbagai merek terkenal. Kemudian pembagian tugas. Pada pembagian tugas ini untuk saya sendiri yaitu Nurfadillah, saya mengerjakan user persona, user journey plus flow, PowerPoint, wireframe, dan laporan. Untuk Nurbaisatil Badiah mengerjakan problem and solution mapping, sitemap, wireframe, mockup, dan laporan. User flow saya ini atas nama saudara Rival Fahriandi dengan moto jangan pernah berhenti untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, Rival Fahriandi ini mempunyai umur 23 tahun dengan pekerjaan pengusaha. Status sekarang yaitu lajang. Nah, Rival Fahriandi juga ini sebagai pemilik usaha. Pada biografinya itu, Rival Fahriandi adalah seorang pengusaha muda yang lahir di Sinjai pada tanggal 18 Juni 1999. Ia mendirikan sebuah usaha perlengkapan olahraga yang bernama RF Sport 18 pada tahun 2020 hingga saat ini. Nah, motivasi dari Rival Fahriandi dalam menjalankan bisnis ini karena ia tidak ingin terikat atau dibawa tekanan orang lain. Maka dari itu dia mencoba membuka usaha dan menjalankannya. Kemudian ada beberapa masalah yang dihadapi dalam mengembangkan bisnisnya. Yang pertama yaitu tempat usaha yang belum strategis, dan yang kedua belum memahami bagaimana cara memanajemenkan keuangan sehingga modal habis tanpa adanya keuntungan yang signifikan. Personality dari Rival Fahriandi sendiri ini 90% ekstrovert, 30% pemikir, dan 85% peka. Goals yang ingin didapatkan oleh Rival Fahriandi ini yaitu meningkatkan target penjualan dari 20% sampai 30% menjadi 50%. Adapun brand-brand yang ada pada toko Rival Fahriandi ini atau RF Sport 18 yaitu ada Specs, ada Nike, Mills, Orthosage, dan Xavier. Problem and solution mapping. Yang pertama, manajemen keuangan. Pengelola keluar masuknya uang tidak terkontrol dengan baik sehingga mengalami kerugian. Adapun solusinya, membuat catatan keuangan tentang pengeluaran dan pemasukan suatu barang dan suatu anggaran hingga mengetahui naik turunnya kerugian yang dialami dan mengefisiensikan pengeluaran agar terhindar dari kesulitan keuangan. Yang kedua, persaingan harga barang di berbagai toko. Solusinya, melakukan promosi di berbagai platform, menyediakan pelayanan yang baik dan menjamin kualitas produk yang dipasarkan, serta memberikan diskon harga agar menarik pelanggan untuk membeli produk. Adapun data pendukung, yaitu data penjualan merupakan salah satu strategi untuk mengetahui berbagai kondisi pasar. Jikalau data menunjukkan kondisi keuangan menguntungkan, maka bisnis dalam keadaan yang bagus. Begitupun sebaliknya. Jika angka turun, maka RFS Sport 18 sebagai pelaku usaha harus berpikir bagaimana meningkatkan penjualan produknya. Naik turunnya penjualan ini lebih akurat jika RFS Sport 18 memahami betul informasi penjualan secara lebih detail, khususnya laporan harian dan data pendukung yang lain. Selanjutnya yaitu user journey dan flow. User journey dari RF Sport 18 yaitu yang pertama, user mengakses halaman beranda RF Sport 18. Kemudian user menjelajahi produk atau menggunakan fitur pencarian untuk menemukan produk yang diinginkan. Lalu user memilih produk yang menarik dan melihat informasi detail. Kemudian user menambahkan produk ke keranjang belanja. User memutuskan untuk melanjutkan ke checkout.
Lalu user mengisi informasi pengiriman dan memilih metode pembayaran. Setelah itu, user melakukan konfirmasi pemesanan. Lalu, user menerima konfirmasi pesanan dan detail pembayaran. Kemudian user dapat melacak status pesanan melalui akun user atau nomor pelacakan. Dan yang terakhir, user menerima produk melalui pengiriman. Nah, selanjutnya yaitu terdapat user flow. User flow ini yang pertama, user mengakses halaman website RF Sport 18. Kemudian, user mencari produk yang diinginkan. Lalu, user memilih produk yang menarik dan melihat informasi detailnya. Selanjutnya, user memutuskan untuk menambahkan produk ke keranjang. Jika user tidak melanjutkan belanja, maka user kembali ke proses kedua, yaitu user mencari produk yang diinginkan. Nah, tapi jika user ingin melanjutkan belanja, user menuju ke proses berikutnya yaitu checkout. Nah, selanjutnya memasukkan alamat lengkap dan metode pengiriman. Kemudian pembayaran. Lalu memilih metode pembayaran yang diinginkan. Selanjutnya konfirmasi pesanan. Lalu user menerima konfirmasi pesanan dan detail pembayaran melalui email atau halaman konfirmasi. Selanjutnya yaitu user melacak pesanannya, kemudian user menerima pesanannya, lalu user memberikan ulasan dan selesai. Yang terakhir, sitemap website RFS Sport 18. Pada bagian ini, yang pertama beranda yang berisikan penawaran spesial informasi produk. Selanjutnya produk yang berisi pakaian, sepatu, aksesoris, dan bola. Selanjutnya keranjang belanja. Dan yang keempat, metode pembayaran yang berisikan transfer bank dan e-wallet. Kemudian yang terakhir, metode pengiriman yang bisa menggunakan JNT, JNE, Grab, dan Gojek. Itulah tadi presentasi kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.